Sebelum memulai praktek khotbah agama pada hari ini, saya akan membuka dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Tuhan sudah menyertai sepanjang hari ini. Sebentar, apa yang boleh kami kerjakan, semua turut kehendak Tuhan. Yang kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kami terima berkat-Mu dalam Kristus. Haleluya. Khotbah kali ini saya mengambil tema yaitu keselamatan adalah janji Tuhan. Dan banyak orang-orang berharap untuk diselamatkan oleh Tuhan pada saat kedatangannya dan diangkat ke dalam kerajaan surga. Namun sampai sekarang hanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang telah secara terbuka memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali dan bahwa Dia sedang melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan untuk menyelamatkan dan mentahirkan umat manusia. Beberapa orang mungkin merasa kebingungan ketika mendengar kabar ini. Mereka membaca ayat-ayat banyak di Alkitab yang bertuliskan tentang keselamatan yang daripada Tuhan, khusus yaitu di dalam Markus 16 ayat 16, yaitu ia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi ia yang percaya tidak akan dikutuk. Di dalam Roma 10 ayat 10 juga berkata, sebab dengan hati orang percaya kepada kebenaran dan dengan mulut pengakuan kepada keselamatan itu. Umat manusia percaya bahwa ayat-ayat yang dimiliki di Alkitab ini bermakna bahwa karena Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia, asalkan mereka percaya saja kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan, dan bahwa sekali mereka telah diselamatkan, berarti mereka diselamatkan untuk selamanya. Dan umat manusia percaya bahwa asalkan mereka menjaga nama Tuhan dan bertahan sampai akhir, mereka dapat diangkat ke dalam kerajaan surga ketika Tuhan datang kembali, dan tanpa harus menerima pekerjaan penghakiman dan ketahiran Tuhan pada akhir zaman. Jadi, apa arti keselamatan yang sesungguhnya dalam Alkitab dan bagaimana seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Ini adalah pertanyaan yang sekarang akan kita diskusikan dan eksplorasi bersama-sama. Kita semua tahu bahwa pada akhir zaman hukum Taurat umat manusia menjadi semakin demikian dirusak oleh iblis. Orang-orang Israel sering melanggar perhukum Taurat dan perintah-perintah Tuhan, dan semakin banyak berbuat dosa sedemikian rupa sehingga tidak ada pengorbanan sebanyak apapun yang cukup, dan mereka semua diperhadapkan pada bahaya akan dikutuk dan dijatuhi hukuman mati oleh hukum Taurat. Untuk menyelamatkan manusia dari ancaman kematian, Tuhan turun ke dunia dalam daging sebagai Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan penebusan, untuk disalibkan demi manusia, untuk menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia, dan untuk mengampuni manusia dari dosa-dosanya sekali untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, asalkan seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan bertobat, dia akan diampuni dari dosa-dosanya dan menikmati semua berkat dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ini adalah keselamatan. Karena itu, keselamatan yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus bukanlah seperti yang kita bayangkan, bahwa asalkan kita percaya kepada Tuhan, kita akan diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi lebih tepatnya, itu berarti orang yang berbuat dosa tidak lagi akan dikutuk dan dihukum mati oleh hukum Taurat, dan dosa manusia akan diampuni. Marilah kita melihat satu bagian firman Tuhan. Meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, itu hanya dapat dianggap bahwa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran manusia dan tidak memperlakukan manusia sesuai dengan pelanggarannya. Namun, ketika manusia hidup dalam daging dan belum dibebaskan dari dosa, ia hanya bisa terus berbuat dosa tanpa henti, menyingkapkan watak rusak iblis dalam dirinya. Inilah kehidupan yang manusia jalani, siklus tanpa henti berbuat dosa dan meminta pengampunan. Mayoritas manusia berbuat dosa di siang hari lalu mengakui dosa di malam hari. Demikian, sekalipun korban penghapus dosa selamanya efektif bagi manusia, itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya separuh dari pekerjaan penyelamatan telah diselesaikan karena watak manusia masih rusak.
Ketika kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita memang menerima karunia keselamatan dan dosa-dosa kita diampuni, kita tidak dibebaskan dari belenggu dosa dan terus hidup dalam dosa. Beberapa contohnya adalah kita bisa menjadi sangat congkak, selalu ingin mengambil keputusan akhir dalam posisi kelompok, dan membuat orang lain mengikuti apa yang kita katakan. Dan jika seseorang tidak setuju dengan apa yang kita katakan, kita mungkin menjadi marah dan menegur mereka, dan bahkan dalam kasus yang lebih serius, ketika kita mungkin menghukum atau menghina mereka dengan cara tertentu. Kita dapat menjadi sangat egois dan mendasarkan segalanya pada prinsip kepentingan pribadi, dan bahkan mencoba membuat transaksi dengan Tuhan dalam kepercayaan kita kepadanya. Ketika segalanya damai dan berjalan lancar, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi rintangan dan kegagalan, kita menjadi dengan penuh kesalahpahaman dan keluhan terhadap Tuhan, dan bahkan sampai bisa mengkhianati dan meninggalkan Tuhan. Kita bisa menjadi sangat curang, sehingga setiap kali kepentingan pribadi kita terganggu, kita berbohong dan menipu walaupun sebenarnya kita tidak mau. Ini hanyalah beberapa contoh tentang bagaimana kita harus hidup dalam dosa. Alkitab berkata, karena jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada dalam penghakiman mengerikan dan lautan api yang akan menghanguskan orang-orang durhaka. Berkata dalam Ibrani 10 ayat 26-27. Di dalam Yohanes 8 ayat 34-35 dikatakan, siapa saja yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya. Tuhan itu kudus, dan setelah kita mengetahui jalan yang benar, kita masih dapat berbuat dosa dan menentang Tuhan walaupun sebenarnya kita tidak mau. Itu berarti kita adalah hamba dosa dan tidak dapat dipuji oleh Tuhan. Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan, di dalam Ibrani 12 ayat 14. Dan jika seseorang belum ditahirkan dari dosa-dosa mereka, dan mereka sering berbuat dosa dan menentang Tuhan, dapatkah orang ini diselamatkan selamanya? Apakah orang ini layak masuk ke dalam kerajaan surga? Jelas tidak bisa. Hanya setelah kita ditahirkan sepenuhnya dari dosa-dosa kita, barulah kita menjadi kudus dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan sekarang beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana kita dapat ditahirkan sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana kita dapat menerima keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan surga tersebut? Tuhan Yesus berkata, meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak, menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis, tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang rusak dan jahat. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan ajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa untuk menyelesaikan masalah watak jahat yang berakar sedemikian rupa dalam diri manusia dan membebaskan manusia sepenuhnya dari belenggu dosa adalah perlu bagi Tuhan untuk datang kembali pada akhir zaman untuk melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan dan mengungkapkan kebenaran untuk mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Bahkan Tuhan telah menubuatkan ini sejak lama sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Ayat ini berkata dalam Yohanes 16 ayat 12-13. Dan Dia yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Dan dalam 1 Petrus 4 ayat 17, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Sekarang, atas dasar pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakimannya dimulai di rumah Tuhan dan mengungkapkan semua kebenaran dan
dan mentahirkan dan menyelamatkan manusia, untuk menyelesaikan masalah natur manusia yang berdosa sekali untuk selamanya dan membebaskan dari golongan dosa, menyucikannya sampai akhir dia mendapatkan oleh Tuhan dan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman menggenapi nubuat-nubuat ini sepenuhnya, sehingga semua orang yang menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman akan menerima penyucian dan penyelamatan daripada Tuhan. Mereka semua akan memiliki kesempatan untuk dibentuk menjadi para pemenang sebelum datangnya malapetaka besar dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa menghakimi dan mentahirkan manusia dan membebaskan mereka dari belenggu dosa? Dapat dipahami dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan menggunakan banyak kebenaran untuk menghakimi dan menyingkapkan watak manusia yang jahat dan memberontak menentang Tuhan. Ketika kita mengalami penghakiman firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita secara pribadi mengalami bahwa watak Tuhan yang benar tidak menoleransi pelanggaran. Tapi setiap perkataan Tuhan menembus hati kita dan menyingkapkan segala macam perwujudan dari kerusakan, serta pemikiran dan gagal yang keliru, motif yang tercemar, dan segala gagasan serta imajinasi di lubuk hati kita, serta natur jahat di balik semua ini. Dengan demikian, menyebabkan kita merasa dipenuhi rasa malu dan sangat menyesal sehingga kita bersujud di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Sementara itu, Tuhan juga menunjukkan kepada kita jalan penerapan, seperti pandangan apa yang harus kita miliki dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Antara lain yaitu bagaimana menjadi orang yang jujur, bagaimana meninggikan Tuhan dengan memberikan kesaksian tentang Tuhan, bagaimana menghindari menempuh jalan antikristus, bagaimana mencapai ketaatan sejati kepada Tuhan dan kasih sejati kepada Tuhan, dan sebagainya. Hanya ketika kita telah mengalami pekerjaan Tuhan, penghakiman Tuhan, dan kita melakukan penerapan sesuai dengan firman Tuhan, barulah kita dapat hidup dalam keserupaan dengan manusia yang normal. Ini semua adalah hasil dari penghakiman Tuhan. Sekarang, berbagai jenis kesaksian pengalaman dari banyak saudara-saudara di gereja, Tuhan telah mengalami penghakiman, telah dipublikasikan di internet. Dari pengalaman dan kesaksian nyata ini, dapat dilihat bahwa hanya dengan mengalami pekerjaan penghakiman dan ajaran yang Tuhan lakukan pada akhir zaman, barulah seseorang dapat ditahirkan dan sepenuhnya dapat oleh Tuhan. Ini adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk mencapai kerajaan surga. Sampai sekarang, banyak orang dari seluruh dunia yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan telah menemukan jalan menuju kerajaan surga melalui firman Tuhan yang Maha Kuasa dan telah kembali kepadanya. Jika kita terus berpegang teguh pada pemahaman sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan, dan tidak menerima pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman, watak kita yang rusak tidak akan ditahirkan dan diubahkan. Dan oleh karena itu, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, tunggu apa lagi? Mari terus berlomba dalam pertobatan Tuhan dan mencapai keselamatan yang sebenarnya. Jangan pernah undur di dalam Tuhan, terus setia dalam Tuhan, serta bersandar kepada Tuhan. Karena dialah yang menjamin keselamatan umat manusia dan hari Tuhan sudah dekat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan firman-Mu. Sekiranya Tuhan memberkati dan biarlah firman-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami dan kami boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami terima berkat-Mu, kami sudah berdoa, haleluya.